Perpindahan kalor atau panas di sekitar kita. Tema 6, subtema 2. Perpindahan kalor terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor secara sederhana bisa kita lihat ketika kita memasak air. Ya, ada api, kemudian ada panci, ada pegangannya juga terbuat dari logam, gitu ya. Peristiwa konveksi terjadi, jadi air yang panas akan naik ke atas, kemudian yang digantikan oleh air yang masih dingin ke bawah. Begitu seterusnya, air yang sudah panas ke atas, air yang dingin ke bawah, sampai semuanya jadi panas. Ini peristiwa konveksi. Kalau konduksinya, ini adalah gagangnya terbuat dari logam, pancinya terbuat dari logam, maka kalau pancinya panas, gagangnya juga ikut panas. Gagangnya panas, kita pegang, kita pun merasakan panas. Kalau radiasi adalah kita tidak memegang apinya, ya, tidak memegang apinya, tidak ada penghantarnya, tidak ada perantaranya, tapi kita merasakan panas api itu. Secara singkatnya, perbedaan kalor ada 3, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Untuk lebih jelasnya kita lihat selanjutnya. Nah, kita lihat gambaran ada anak-anak, kemudian estafet buku. Anaknya tetap, bukunya yang berpindah, gitu ya. Ini ada anak-anak memindahkan buku dari bawah ke atas meja. Masing-masing memindahkan buku dari bawah ke atas meja. Yang ketiga, gambarnya ada api unggun atau api dari kayu bakar, kemudian didatangkan, merasakan panas. Nah, ternyata gambaran pertama menjelaskan tentang konduksi, adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat, gitu ya. Jadi, buku sebagai panas, orang sebagai zat perantara atau penghantar. Bukunya berpindah, tapi zat perantara atau penghantarnya tidak. Jadi orangnya tetap, atau zat perantara atau penghantarnya tetap, kemudian bukunya saja yang berpindah, panasnya saja yang berpindah. Ini konduksi, ya, perpindahan panas melalui zat padat atau penghantar. Kemudian kalau konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan bagian zat perantaranya. Jadi buku sebagai panas ini, bukunya berpindah, orangnya juga berpindah. Jadi dua-duanya berpindah, buku dan orangnya, panas dan penghantarnya sama-sama berpindah, ya. Perpindahan panas yang disertai dengan bagian perantaranya. Ini terjadi pada zat cair atau benda cair dan gas. Sementara kalau radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara atau penghantar. Jadi memang perpindahan panas tidak memerlukan zat perantara atau penghantar, itu pada radiasi. Contoh perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi biasanya terjadi pada zat atau benda padat. Contohnya, ketika kita menuangkan air panas ke dalam suatu gelas, gitu ya, kemudian kita masukkan sendoknya sendok logam, gitu ya, stainless. Setelah beberapa lama, ternyata sendoknya jadi panas. Nah, kita pegang, kita pun jadi ikut merasa panas. Inilah merambat, ya, panasnya, ya, atau berpindah. Kemudian contohnya lagi adalah kita panaskan logam, besi pada satu bagian, gitu, sisi yang di atas api, tapi lama-lama terasa juga panasnya itu sampai ke tangan kita, merambat lewat logam tadi itu, logam yang panjang, tongkat logam lah. Nah, itu ada kata konduktor. Apa itu konduktor? Konduktor adalah zat atau benda yang dapat menghantarkan panas. Contoh yang ketiga, sendok kita panaskan. Pada percobaan pertama, tanpa kita memegang kain, gitu ya, lama-lama sendoknya panas, tangan kita pun merasa panas. Pada percobaan yang kedua, setelah kita memakai kain, walaupun sendoknya panas dari apinya merambat, gitu ya, tangan kita tidak merasakan panas. Kenapa? Karena kain tidak menghantarkan panas, bukan zat perantara. Nah, berarti kain disebut isolator. Apa itu isolator? Isolator adalah zat atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contoh perpindahan panas secara konveksi.
Nah, perpindahan secara konveksi biasanya terjadi pada zat atau benda cair dan gas. Nah, contohnya tadi ya, sudah jelaskan ya, air yang panas akan ke atas, air yang dingin ke bawah. Terus demikian, yang panas ke atas, yang dingin ke bawah, sehingga lama-lama semua jadi panas. Kemudian, ini contoh yang kedua adalah tentang angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada waktu malam hari, kalau angin laut terjadi pada siang hari. Nah, pada siang hari itu daratan lebih panas udaranya dibandingkan udara di atas laut. Karena udaranya lebih panas di daratan, maka udara yang panas naik ke atas. Kemudian udara yang dingin dari air laut masuk, sehingga angin bertiupnya dari laut ke daratan. Disebutnya angin laut karena berasal dari laut. Sementara pada malam hari sebaliknya, daratan lebih dingin udaranya, sementara air laut lebih panas di atas udaranya itu, sehingga air laut udaranya di atasnya itu naik ke atas, digantikan udara yang berasal dari daratan, sehingga bertiuplah angin dari darat ke laut. Nah, karena berasal dari darat maka disebut angin darat, gitu ya, angin darat dari darat ke laut. Demikian juga dengan AC, kita pasang AC ketika itu udaranya panas akan ke atas, kemudian yang ke bawah adalah angin udara yang dingin. Jadi terus lama-lama makin dingin, gitu ya. Nah, ini informasinya adalah bahwa massa jenis atau kerapatan suatu benda, gitu ya, tetap saja jumlahnya banyak maupun sedikit. Cuma ini ya, berbeda-beda massa jenis atau kerapatan setiap benda. Kalau air, kerapatan airnya adalah 1 gram per cm kubik, sementara minyak tanah 0,8. Nah, ini dari situ diketahui ternyata kerapatan atau massa jenisnya minyak tanah lebih kecil dibandingkan air. Karena lebih kecil, maka ketika kita campur walaupun diaduk, nanti lama-lama minyak tanah akan ke atas karena dia lebih ringan, lebih kecil, gitu ya, kerapatannya atau massa jenisnya. Nah, kerapatan massa jenis juga dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Coba kita perhatikan ketika air dimasak, gitu ya, maka ketika yang suhunya tinggi dia akan ke atas, sementara suhu yang rendah akan ke bawah, gitu ya. Nah, contoh perbedaan panas secara radiasi. Nah, perbedaan panas secara radiasi tadi sudah kita bahas, tidak memerlukan zat perantara atau penghantar. Contohnya ketika api unggun atau berkemah, gitu ya, ketika di dekat kompor, gitu ya, kemudian dekat api yang kita nyalakan dari kayu bakar, gitu ya, walaupun tidak ada penghantarnya, tidak ada zat padatnya, tidak ada zat cairnya, tidak ada gasnya, gitu ya, tetap saja kita merasakan panasnya karena memang dia tidak memerlukan zat perantara atau penghantar untuk berpindahnya. Kita merasakan panasnya. Demikian juga dengan matahari panas, gitu ya, ternyata sampai juga ke kita, sampai kita merasakan panas. Kalau gambar itu sampai buminya kepanasan sampai dipayungi, saking panasnya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita dekat kompor, ya, dekat kompor, kita tidak megang apinya, gitu. Ternyata kita merasakan panasnya. Ini tidak memerlukan perantara atau penghantar, ya, radiasi itu, ya.